Gak pakai banyak bacot, langsung aja kita masuk film actionnya untuk Baku Hantam. Film dibuka dengan memperlihatkan apa yang terjadi setelah ending di film Extraction sebelumnya, di mana Tyler yang kita pikir telah tewas nyatanya berhasil selamat usai ditemukan oleh timnya dan dibawa ke Dubai untuk menjalani perawatan intensif. Meskipun mengalami koma selama 8 bulan dan hampir tidak memiliki harapan hidup, namun pada akhirnya Tyler berhasil melewati masa kritisnya. Je laisse pas tomber. Fuck off. Tak sampai di situ, Tyler kembali harus berjuang menjalani beberapa sesi terapi agar ia bisa hidup normal seperti sebelumnya. Untungnya, ada Nick dan juga adiknya yang bernama Yas yang selalu setia menemani Tyler menjalani semua itu. Scene lalu beralih memperlihatkan sebuah peternakan di Georgia. Di sana terlihat seorang bernama Jurab yang baru saja mendapat informasi bahwa masa tahanan adiknya yang bernama David telah diperpanjang selama 10 tahun. Sedikit informasi, Zurab adalah seorang ketua gangster terbesar dan terkuat di Georgia yang dikenal dengan nama Nagazi. Pengaruhnya pada negara tak perlu diragukan, bahkan sekelas gubernur saja segan kepada dirinya. Sang gubernur menemui Zurab dan menyampaikan alasan perpanjangan hukuman David secara langsung. Zurab yang tidak terima dengan keputusan itu langsung membunuh gubernur tersebut. Setelah kembali pulih, Nick dan Yas menyiapkan sebuah kabin di Austria sebagai tempat tinggal yang baru untuk Tyler. Di sanalah Tyler banyak menghabiskan waktu beristirahat bersama dengan anjing dan juga ayam kesayangannya. Sampai tiba-tiba ia dikunjungi oleh orang asing yang menawarkan sebuah pekerjaan. Awalnya Tyler berniat menolak, namun ketika mendengar bahwa pekerjaan ini dari mantan istrinya, Tyler pun akhirnya langsung menyetujuinya. Mantan istri Tyler yang bernama Mia meminta bantuan Tyler untuk menyelamatkan adiknya yang bernama Ketepan, serta kedua anaknya yang bernama Sandro dan juga Nina. Di mana Ketepan adalah istrinya David, adik dari Zura. Dengan kekuasaan yang dimiliki oleh Zura, ia pun membawa Ketepan dan kedua anaknya untuk ikut di dalam penjara bersama dengan David, dengan alasan agar Ketepan dan juga anak-anaknya tetap aman dari musuh-musuh Nagazi yang mengincar mereka. Melihat kedua anaknya yang harus hidup dan tumbuh besar dalam penjara, Ketepan ingin bebas dari tempat itu sehingga ia pun meminta bantuan kepada Mia. Setelah menyetujui pekerjaan itu, Tyler merekrut Nick dan juga Yas untuk bergabung bersama dengan dirinya. Tyler. Ja, hi Nick. Ich soll es denn? Tu vas rater le match. Tyler juga mempersiapkan diri sebaik mungkin dengan memulai latihan fisik yang keras agar bisa kembali normal. Singkat cerita, misi penyelamatan Ketepan dan kedua anaknya akhirnya dimulai. Dengan dibantu salah satu anak buah Nick, Tyler berhasil masuk dalam penjara secara diam-diam. Teams 2 and 3, standing by. Tyler hanya memiliki waktu selama 5 menit untuk mengeluarkan Ketepan dan juga kedua anaknya. Sementara itu Nick dan juga Yas mengamankan situasi di luar penjara. Setelah masuk ke dalam penjara, Tyler akhirnya menemukan Ketepan, Sandro dan juga Nina. Kini ia harus berusaha mengeluarkan mereka sebelum diketahui oleh siapapun. Sayangnya pelarian itu diketahui oleh seorang tahanan anggota Nagazi sehingga ia pun membangunkan semua tahanan termasuk dengan David. Para tahanan mulai mengamuk dan menyerang Tyler, namun untung saja dengan kemampuan Tyler bisa dengan mudah menghadapi mereka semua. Go, 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 go.
Dalam prosesnya, Tyler diarahkan untuk keluar melalui sebuah jalan rahasia. Ia pun membebaskan Sandro dan Nina terlebih dahulu. Lalu, ketika giliran ketepan, David tiba-tiba datang dan menghentikan mereka. David yang marah langsung menyerang Tyler. Duel pun berlangsung cukup sengit hingga akhirnya Tyler dan ketepan berhasil menghabisi nyawa David. Tyler, we've got to go now. Come on, let's go. Tak lama setelah itu, Nick melaporkan situasi di luar yang semakin memburuk. Akibat hal itu, Tyler dan ketepan pun akhir terpisah dengan tim mereka dan berjanji akan bertemu di pos Charlie. Sesuai dugaan, situasi di luar penjara benar-benar sangat kacau akibat para tahanan yang berontak melawan para polisi tahanan. Close to me, right? Keep swinging that thing. Back off! Move! Back! Back! You alright? Alright, we're at Charlie. Setelah semua perjuangan, Tyler dan ketepan akhirnya bertemu dengan Nick dan juga Yas. Tugas mereka tak berhenti sampai di situ, karena kini mereka semua berjuang melawan anggota Nagazi yang sudah menunggu di luar penjara. Beberapa mobil dan motor dikerahkan untuk menyerang kelompok Tyler, namun Tyler dan timnya berhasil menumbangkan sebagian besar dari mereka. Right, everyone okay? Contact one, turn right, turn right. We're hit! That fast enough? Get ready for action. Dalam prosesnya itu, Nina terkena tembakan di lengannya sehingga mau tidak mau mereka harus segera mengobatnya terlebih dahulu sebelum ia kehilangan banyak darah. Tyler dan yang lainnya pun kemudian bergegas masuk dalam markas sambil dihujani peluru tembakan. Dari tempat itu, mereka menggunakan sebuah kereta untuk melarikan diri. Para Nagazi tak membiarkan mereka begitu saja. Mereka mengirimkan beberapa pasukan dengan helikopter untuk menghalangi Tyler dan juga yang lainnya. Dua pasukan Nagazi kemudian menargetkan ruangan pusat kendali kereta karena mereka berniat menghentikan kereta tersebut. Untungnya di sana ada Nick yang harus menghadapi mereka sendirian. Setelah itu Nick dan Tyler kembali diserang dari sisi depan yang menyebabkan rem kereta menjadi rusak. Semuanya pun bergegas melindungi diri sebelum akhirnya tabrakan pun terjadi. We're reaching the end of the line. Stop the train, Nick. Chris are out. You should have figured it out later, mate. Setelah itu Sandro bertanya pada sang ibu apa yang terjadi pada ayahnya. Ia terkejut ketika mengetahui sang ayah telah mati dan saat ini mereka sedang bersama membunuh ayah Sandro. Katepan pun berusaha menenangkan Sandro, namun Sandro terlanjur marah tanpa mengetahui bahwa ayahnya adalah seorang penjahat. Di waktu yang sama, Zurab mendapatkan kabar tentang kematian adiknya. Hal itu tentu saja membuat Zurab sangat marah karena David adalah satu-satunya keluarga yang ia miliki. Ia pun mengumpulkan semua anggota Nagazi untuk mencari si pelaku dan balas dendam atas kematian dari David. Singkat cerita, Tyler dan yang lainnya pun berhasil melarikan diri dan kembali ke rumah persembunyian mereka yang berada di Wina. Namun tak disangka, Sandro yang mengidolakan ayahnya itu diam-diam menghubungi Zurab. Ia pun memberitahukan lokasi mereka saat ini. Tak butuh waktu lama, Zurab dan anak buahnya pun berhasil melacak Tyler dan juga yang lainnya. Ia pun langsung mengepung mereka di dalam gedung tersebut. Take
take the elevator down. We'll calm me out the front door. Dalam kekacauan itu, Sandro meninggalkan keluarganya untuk menemui Zura pamannya. Yas yang melihatnya pun langsung mencoba untuk mengejar Sandro. Sementara yang lainnya mencoba mencari jalan untuk keluar dan kabur. Saat itu, mobil Tyler dan Nick diserang dari berbagai arah sampai akhirnya Nick mengalami kecelakaan saat berusaha mengejar Yas. Setelah itu, ketegangan masih terus berlanjut karena pada dasarnya Tyler, Nick, Ketepan, Yas dan juga Nina benar-benar tidak memiliki jalan untuk keluar. Mereka telah dikepung dari berbagai arah oleh pasukan Nagazi yang terlalu banyak. Sandro! Di saat itu Tyler juga timnya berencana untuk merebut salah satu helikopter Zurab dan bergegas pergi ke rooftop. Tentu saja di sana para pasukan Nagazi sudah bersiap menunggu di depan lift, begitupun dengan Zurab yang juga bergegas menyusulnya. Semuanya berjuang melawan beberapa musuh sekaligus hingga akhirnya Yas pun terluka cukup parah. Di waktu yang sama, Nick yang pingsan perlahan-lahan akan jatuh dari atap gedung. Beruntung Tyler melihat hal itu dan berusaha untuk menyelamatkan Nick. Sayangnya, dalam kondisi seperti itu Zura menemukan mereka berdua. Ia terlebih dahulu menembak tangan Tyler lalu bersiap untuk menembak Nick, namun ternyata Nick masih sadar dan terlebih dahulu menembak kaca yang diinjak oleh Zura. Tyler kemudian melemparkan Nick dan menyuruhnya menyelamatkan Ketepan dan juga Nina. Setelah itu, mereka bertemu dengan Yas yang sudah terluka sangat parah dan bersama-sama bergegas menuju helikopter. Let's go. Di waktu yang sama, Tyler masih berduel melawan Zurab. Duel yang sengit di atas atap itu kemudian dimenangkan oleh Tyler yang berhasil menjatuhkan Zurab. Namun Zura ternyata belum mati dan ia pun bangun menyusul Tyler dan berhasil menembak Yas tepat sebelum Nick itu masuk ke dalam helikopter dan kabur. Sayangnya, di tengah perjalanan nyawa Yas terselamatkan dan ia pun akhirnya tewas. Nick menjadi salah satu orang yang paling terluka atas kematian Yas. Saat sampai di rumah, Nick menghabiskan waktu membersihkan tubuh Yas yang sudah dipenuhi oleh luka tembakan. Tak lama kemudian, Mia, mantan istri Tyler, akhirnya datang untuk menjemput adiknya. Dalam kesempatan itu, Tyler mengungkapkan apa yang sebelumnya sempat ia katakan pada Mia. Ia ingin meminta maaf karena telah pergi menjalankan misi sebelum putra mereka meninggal dunia. Meskipun sudah sangat terlambat, namun setidaknya Tyler merasa sedikit lebih lega karena ia sudah mengatakan semuanya. Beberapa saat berselang, Zurab menghubungi Tyler. Zurab menyuruhnya untuk bertemu di lapangan terbang terdekat tempat dia menyandra Sandro. At the airfield, by St. George's Church. Mereka pun berjanji untuk bertemu dan Tyler memutuskan untuk tidak melibatkan siapapun termasuk Nick. The door! Tyler! Sesampainya di sana, Tyler menyerang semua pasukan Zurab hingga yang tersisa hanyalah Zurab dan Sandro yang telah mengenakan rompi peledak. Come. You want the boy here is...
Zura pun memaksa Sandro untuk mengambil pistol Tyler dan membidiknya. Sementara Tyler tak bisa menembak karena tombol peledak ada di tangan Zura. Namun untung saja sebelum Zura membunuhnya, Nick tiba-tiba datang sehingga Sandro mendapat kesempatan untuk melepaskan diri. Sementara itu Nick terluka akibat tembakan, barulah duel antara Zura dan Tyler akhirnya terjadi kembali. Zura memanfaatkan apapun yang ada di sana sebagai senjatanya. Namun pada akhirnya Tyler berhasil mengalahkan Zura dan membunuhnya dengan satu tembakan terakhir. Dalam situasi itu, Nick terluka parah dan dia pun jatuh pingsan. Bertepatan saat polisi datang mengerumuni tempat tersebut. Akibatnya, Nick dan Tyler pun harus dipenjarakan. Setelah beberapa hari Mia datang untuk mengunjungi Tyler. Ia pun berterima kasih pada Tyler dan memberitahukannya bahwa Ketepan, Nina dan Sandro telah berada di tempat yang sangat aman. Ia juga memberitahu Tyler bahwa putra mereka tidak pernah membencinya. Bahkan sebelum meninggal dunia, putra mereka mengingat Tyler sebagai seorang yang bertugas menyelamatkan orang lain, dan ia sangat ingin menjadi seperti Tyler. Beberapa minggu kemudian, Tyler jemput dari penjara untuk bertemu dengan orang asing yang sebelumnya memberikan pekerjaan pada dia. Ia pun menawarkan pekerjaan lain untuk Tyler dan tidak lupa membebaskan Nick sebagai partner Tyler. Lelaki itu mengungkapkan bahwa atasannya ingin bertemu dengan Tyler dan ia yakin Tyler akan menyukainya. Dan akhirnya alur cerita film action ini pun usai.